enaknya ini reel Sasame Kurio Max ini dia dapat free spool nih. Oke guys, balik lagi di channel Mancing ID. Nah, dulu gue sempet nge-review tentang Sasame Kurio Max ini ya. Ini ya. Jadi kalau mau tahu reviewnya lagi tentang reel ini bisa langsung cari di channelnya Mancing ID. Jadi di sini gue mau ngebongkar reel Sasame Kurio Max ini ya. Kebetulan ini yang reel apa ya? Reel yang ada jadi koleksi gue. Jadi iseng gue bongkar aja ya, biar teman-teman semua bisa tahu jeroan dari Sasame Kurio Max ini ya. Jadi enaknya ini reel Sasame Kurio Max ini dia dapat free spool nih. Tuh. Bentar ya, gue buka dulu. Ini masih di plastik banget nih, belum gue pakai. Gue diemin doang ya. Jadi ini adalah spool tambahannya dari Sasame Kurio Max. Habis itu yang di sini akan gue buka dulu reelnya. Oke. Jadi dia di sini dapat yang spoolnya sampai susah dibuka tuh. Nah, jadi dia dapat tambahan spool, yang satu spoolnya memang muatannya benangnya dikit, satu lagi dapat yang dalam ya. Ya, enak banget ya untuk Sasame Kurio Max ini ya, dia dapat free spool. Oke. Jadi kotaknya akan gue singkirin, gue taruh sini ya. Gue taruh sini dulu. Ini bagian drag knob-nya ya, bisa dilihat drag knob-nya nih ada tulisan Sasame Kurio Max ya. Dia belum ada itunya, belum ada seal di bagian drag knob-nya. Oke, spoolnya aja dulu ya. Kita mau lihat apakah Sasame Kurio Max ini sudah memakai carbon tag belum ya. Jadi yang gue buka satu aja ya. Yang satu lagi gue taruh sini aja, singkirin, jadi tahu kalau Sasame Kurio Max itu dapat free spool di kotaknya ya. Oke. Nah, dia belum menggunakan ini nih, carbon tag nih sepertinya. Tapi bentar wah, ini dia kayak make bahan teflon begini, plastik ini loh dia pakainya loh. Nih. Nih gue kasih lihat nih secara deket ya. Tuh. Ya, ini bukan itu loh. Tuh ya, tembus loh. Nih. Ya. Ini bukan kampas ataupun karbon ya. Jadi dia ini kayak plastik begitu ya, kayak plastik teflon gitu ya untuk sistem drag washer-nya ya. Tuh bisa dilihat ya. Baru ini ya gue lihat ya dia pakai seperti itu. Nah, coba satu lagi gue buka deh, penasaran jadinya kan. Tadi kan niatnya gue nggak mau buka, jadi gue buka nih gara-gara penasaran. Oh, dia pakai bentuk teflon gitu untuk bagian drag washer-nya. Nah, ini juga sama nih. Tuh, sama ya. Jadi ini gua pasang lagi. Mungkin teman-teman ada yang tahu kenapa dia memakai bahannya teflon, bisa tulis di kolom komentar ya. Karena jujur aja baru kali ini sih gua nemuin yang seperti ini. Ya. Oke. Kita taruh lagi di sini, Terus ini bagian handle ya. Kebetulan untuk Sasame Kurio Max ini dia belum menerapkan sistem power handle ya, jadi handle-nya masih kita harus buka di sini ya. Tuh. Dia belum menerapkan sistem power handle ya. Jadi akan kita buka dulu bagian pengaitnya. Oke, ini bisa dilihat. Terus ini adalah bagian handle-nya. Terus ini handle dari Sasame Kurio Max ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau custom kayaknya bisa ini ya. Bentar ya, buat coba congkel dulu. Nggak mau ya, nggak mau congkel. Ya mungkin kalau knob sih gue jamin sih bisa di custom ya. Tapi ini model knobnya model T ya, Jadi kayaknya enak tuh pas kita puter reelnya ya. Bisa lihat pas kita grip dari knobnya ya, kayak gini dia lebih enak ya. Oke, bagian
handle kita taruh dulu di sini. Kita langsung buka, fokus ke bagian rotor ya, sama pakai apa nih namanya, bearing apa enggak di bagian line rollernya ya. Jadi ini di sini ada gear clickernya, kita cabut dulu. Oke, kita cabut dulu. Terus kita buka bagian ini dulu deh. Kita buka bagian line roller dulu ya. Kita buka bagian line roller dulu, watch. Kemudian sudah pakai bearing belum ya? Kita lihat di sini ya. Harusnya sih sudah ya. Karena termasuk harganya dari reel ini nggak terlalu murah-murah banget ya. Harganya cukup lumayan. Ya, oke. Di sini dia sudah menggunakan bearing ya. Tapi sayang bearingnya itu belum pakai yang tertutup dengan seal semua ya. Dia masih polosan seperti ini ya. Tuh, bisa dilihat. Tuh, seperti ini ya, dia sayang banget ya. Oke, kita taruh di sini. Terus akan kita buka bagian ini nih, baut yang ada di nutnya kecil ini kita buka dulu. Oke, kita taruh di sini dulu biar rapi. Habis itu di sini rada kotor ya karena grease-nya ya. Ini barang simpanan gue soalnya kayak seperti ini. Kita bersihkan dulu. Langsung kita buka baut nutnya. Ini kunci berapa nih? Ternyata dia kunci 10. Oke, gua nggak ada kunci 10 jadi pakai kunci Inggris saja. Sudah terbuka ini ya. Nah, ngomong-ngomong soal bahan ya, atau ini gue pasang dulu ya sembari ngobrol ya. Kalau ngomong-ngomong soal material yang dipakai di Sasame Kurio-Max ini, dia sudah menggunakan apa namanya, metal ya, terutama di bagian rotor ya. Ini rotor ini berbahannya metal nih guys nih. Ntar ya, habis gue pasang ini dulu ya, gue pasang aja lah biar nggak ribet. Gue pasangin dulu ininya, apa bagian rollernya ya. Gak enak banget ngeliat rotornya copot-copot kayak gitu. Oke. Di sini bagian metal ya untuk bagian rotor nih. Bisa dilihat kalau gue tekan seperti ini tuh. Ya, dia nggak lentur. Terus kalau gue ketok tuh bunyinya beda ya. Ini bagian rotornya full metal ya, untuk rotor full metal. Oke. Terus kalau untuk body nih, body dari Sasame Kurio-Max ini harusnya metal ya. Tuh bisa didengar suaranya ya pas gue ketok ya, padat banget. Jadi untuk pembuktiannya bisa dilihat di bagian sini nih ya. Ini aja bentuknya udah beda ya. Kalau bahannya grafit nggak mungkin seperti ini. Ini adalah bahannya metal. Jadi langsung kita buka di bagian jeroan one way-nya lah, kita buka lah ya. Kalau Sasame ini kalau ditanya reelnya masih dari mana, nah ini masih ori dari Jepang kalau untuk produk Sasame ya. Kalau Sasame di Jepang, bukan dari China. Oke, sudah kita buka. Baut ini 3 kita singkirkan di sini supaya enggak berantakan. Ini di bagian rotor ya, jadi sistemnya supaya rapi seperti ini. Oke, nah jadi nanti kalau sobat-sobat angler mau masang reelnya lagi nggak susah kalau kita penataannya secara rapi ya. Ini bagian ininya ya, one way nya nih ya. Oke, di sini dia ada satu buah per kecil, habis itu ada pernya lagi di sini. Coba gua zoom, gua deketin ya. Ya, cukup, kalau dilihat ini cukup simpel, tapi pasti rumit sekali nih untuk pemasangannya ya. Oke, di sini. Nah, jadi sebelum gue cabut ini, gue harus ngebuka pernya dulu nih, kayaknya ya.
Tapi gue cabut dulu ini kuningannya ya. Oke, ini rumah bearingnya ya, rumah bearingnya dia kuningan nih ya. Biasa kan orang kan cetakan aluminium biasa gitu ya, kalau ini pakai kuningan. Terus ini bearingnya gue buka dulu ya. Sayangnya lagi bearingnya belum yang ada sealnya ya. Jadi kalau sobat-sobat angler ada yang kepikiran beli Sasame Kurio Max habis itu mau di custom lagi, silakan ya. Kalau gue sih lebih menyarankan custom di bagian bearing-bearingnya ya. Kalau bisa kita pakai yang ada sealnya. Kalau untuk ukuran bearing nanti tinggal bawa aja lah ke tempat tukang bearing, pasti adalah ukuran yang sama, nggak mungkin nggak ya. Kita taruh sini dulu. Terus oke, jadi one way nya nggak akan gue cabut lah ya, mungkin ini sangat kompleks sekali kalau gue bongkar lagi ya. Jadi langsung gue cabut di bagian pinion gearnya ini ya. Ini adalah pinion gearnya dari Sasame Kurio Max ya. Di sini ada shocknya lagi. Bahan ya udah pasti kalau pinion gear kuningan ya. Oke, kita taruh sini. Habis itu kita buka di bagian body ya. Wow, grease-nya ya, saking lamanya ini grease-nya butuh gua perbaruin lagi karena kelamaan nggak dipakai ya. Jadi di sini ada 3 baut di body dan di bagian bawah. Akan gue buka dulu ini dan buka di bagian sini lagi ya, di bagian bawah ini jangan lupa kita buka. Nah, biasa di dalam sini dia masih ada baut penahan lagi nih. Oke, kita cabut ya, bener kan masih ada baut penahan lagi. Nah, baut yang ini kita taruh sini lagi, taruh sini, dan taruh sini. Terus itu kita buka lagi di sebelah sini. Oke, kita buka. Oke, jadi yang baut terakhir dia lebih pendek ya size-nya ya, segini doang size-nya nih kan. Oke, kita tinggal buka bodinya. Nah, oke, jadi bahannya sudah metal ya, bisa lihat di sini ya. Tuh. Sudah metal, ya taruh sini. Ini bagian jeroannya. Coba kita angkat dulu. Oke, wow. Jadi ini kita harus bersihin lagi ya. Grease-nya udah sampai seperti ini ya. Ini grease-nya udah sampai seperti ini. Sangat udah lengket ya grease-nya. Nanti kita bersihin kembali. Jadi ini adalah bagian main shaft ya, bagian main shaft. Jadi kita tinggal buka bagian main shaft. Ini buka bagian main shaft, habis itu kita cabut baut yang kecil ini. Oke, masih belum. Nah, jadi ini adalah salah satu ciri-ciri reel ya, kalau kita dari beli jarang nggak dipakai ya, grease itu akan lengket seperti ini ya. Jadi grease itu udah kayak dibilangnya kayak kadaluarsa gitu ya. Jadi ingat ya sobat-sobat angler ya, sangat penting sekali namanya untuk maintenance equipment mancing kita ya. Ini yang nggak dipakai aja bisa begini, apalagi yang seringan dipakai, habis itu nggak sering di maintenance, habis itu nggak pernah diganti grease-nya. Nah, nggak kebayang udah kayak apa tuh di dalamnya. Biasanya sih hitam kayak oli biasanya. Oke. Nah, di sini. Terus di bagian sininya dia terdapat bearing ya, untuk pergerakan main shaftnya dia ada pakai bearing bagus ya. Jadi di sini ya, mau nanti gue bersihin semua. Oke, habis itu kita buka bagian bulgirnya di sini. Oke, ini bagian bulgirnya. Oke, dia bautnya nempel di sini ya, kita taruh sini. Terus kita cabut bagian bulgir ya. Oke, bagian bulgir sudah terdapat bearing ya, sudah terdapat bearing dalamnya nih. Gue keluarin dulu ya. Ini bearingnya. Oke, bearingnya ini bagus, dia ada sealnya. Terus bagian bearing di
Sini juga dia dapat seal, bagus. Terus bagian bulgirnya dia sangat tebal ya, giginya ya. Ini tebal banget. Bisa lihat di sini. Ini bagian masih tebal banget. Habis itu untuk bagian sininya, reelnya, kita lihat di bagian bearingnya. Bagian bearingnya terdapat seal juga ya untuk di bagian sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ya. Ini yang di bagian yang yang nempel di bagian main gearnya ya. Tuh, dia ada sealnya. Bagus ya. Jadi sayangnya untuk Sasame Kurio Max ini di bagian one way ini dia nggak pakai bearing yang sudah ada sealnya seperti di bagian dalam ya, seperti ini. Mungkin ini yang gue saranin harus diganti, plus bearing yang berada di bagian line roller ya. Untuk bearing di bagian line roller mungkin harus di custom juga biar nggak gampang korosi ya ini ya. Tapi kalau untuk semua ini udah mengandung satu altar, tapi gua nggak tahu untuk bagian bearing yang masih terbuka ini ya, takutnya masih belum, takutnya apa ya, takutnya masih korosi lah kalau terkena air asin ya. Jadi untuk keseluruhan ya, jadi untuk keseluruhan dari main gear nih, dari main gear juga bagus dia ya. Untuk main gearnya bagus tuh, bisa dilihat dari giginya ya, bagian gigi ini dia tebal banget. Jadi apa namanya, jadi kalau gue asumsikan gear seperti ini awet ya untuk di pemakaian ya, tapi dengan catatan pemakaian yang benar ya, bukan main asal betot-betot ya. Mau sebagus apapun reelnya, kalau mainnya atau dipakainya kasar pasti jebol juga ya. Oke, jadi segini aja bongkar-bongkarnya dari Sasame Kurio Max-nya ya. Yang tadi di awal video, yang mau nonton video reviewnya secara lengkap ada di video gue sebelumnya di channel ini. Nah, bagi yang penasaran minta dibongkar, di sini sesi bongkar-bongkarnya. Dan yang baru bergabung, gue mau kasih tau lagi, Sasame Kurio Max ini mendapatkan free spool ya di kotaknya. Habis itu juga bahan bodi sudah metal ya, bodi sudah metal, rotor pun sudah metal, bagian gear juga dia bagus ya. Terus untuk bearing-bearing oke, dia ada yang seal di bagian dalamnya, cuma yang perlu diperhatikan di bagian dekat one way sama di bagian line roller aja. Itu aja yang perlu di custom ya. Selebihnya terserah. Catatan satu lagi, kalau sobat-sobat angler masih meragukan teflon yang dipakai di bagian apa namanya drag washernya ini ya, bisa diganti dengan carbon tech ya. Gue juga masih belum tahu kenapa si Sasame ini dia memakai bahan teflon seperti ini ya. Jadi ingat sobat-sobat angler, jadi yang tahu silahkan ditulis di kolom komentar ya. Gue juga pengen tahu nih kenapa sih dia pakai ini ya. Mungkin teman-teman di sana ada yang sudah pakai duluan dari produk Sasame ini ya. Oke, jadi segitu aja review dari gua. Jangan lupa juga untuk komen, like, and subscribe channelnya Mancing ID. Oke, see you next time and bye bye.